Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Askana Pos. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Askana Pos untuk membantu proses penjualan menjadi lebih cepat, mudah, dan rapi. Aplikasi Askana Pos adalah sistem kasir digital yang digunakan untuk mencatat transaksi, penjualan, mengelola produk, dan memantau stok serta laporan penjualan secara real-time. Aplikasi ini sangat cocok untuk usaha UMKM seperti toko kelontong, warung makan, resto UMKM, pedagang kaki lima, butik, distro, dan lain-lain. Aplikasi ini berjalan secara offline tanpa menggunakan koneksi internet. Jadi semua data akan tersimpan di handphone teman-teman. Langkah pertama untuk menggunakan aplikasi ini yaitu silahkan buka aplikasi Askana Pos. Setelah dibuka, nanti akan muncul halaman awal sebagai berikut. Kemudian klik masuk. Nah, setelah klik masuk, nanti akan muncul halaman selamat datang serta halaman form login. Di sini ada email dan password. Masukkan sesuai dengan akun yang telah terdaftar. Contohnya seperti ini. Kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik masuk. Setelah berhasil masuk, nanti akan muncul halaman awal sebagai berikut ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan awal toko kita. Ini disesuaikan dengan toko teman masing-masing ya. Untuk pengaturan pertama yaitu pengaturan staff. Pengaturan ini bersifat opsional ya. Jadi apabila teman-teman punya karyawan, semisal kasir, teman-teman bisa menambahkan staff dengan level kasir. Caranya adalah klik garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, nanti akan muncul menu-menu. Teman-teman pilih menu staff. Pada halaman manajemen staff ini akan menampilkan daftar staff. Pada tahap awal otomatis sudah ada data staff 1 ya, yaitu levelnya adalah manajer atau owner atau pemilik gitu ya. Nah, untuk menambahkan staff baru, klik tombol tambah staff di pojok kanan bawah. Nah, nanti akan muncul halaman form tambah staff. Di sini teman-teman bisa memasukkan nama, misal kasir 1 atau Andi gitu aja. Andi, emailnya Andi misalkan. Passwordnya misalkan 1 sampai 8. Role-nya sebagai kasir. Teman-teman bisa simpan staff. Nah, nanti otomatis akan bertambah data staffnya. Yang satu owner, yang satu Andi sebagai kasir. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, ini sifatnya opsional. Teman-teman bisa menambahkan atau tidak menambahkan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti teman-teman bisa pakai akunnya owner untuk masuk ke aplikasi. Itu selanjutnya, pengaturan selanjutnya yaitu informasi toko. Ini caranya, klik garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian pilih menu, scroll ke bawah, informasi toko. Nah, ada informasi toko, ini data bawaan ya dari aplikasi. Teman-teman bisa sesuaikan dengan nama usaha teman-teman. Masukkan nama tokonya, misalkan warung kita gitu. Kemudian alamatnya Perum Gria Bahagia misalnya.
nomor 10 dan nomor teleponnya 085123456789. Ini contoh ya. Kemudian simpan perubahan. Nah, otomatis data nama toko nanti sudah berubah. Informasi kalau kita klik kiri atas gini, nanti nama tokonya sudah berubah, warung kita, alamatnya berubah, nomor telepon juga berubah. Nah, ini penting ya untuk melakukan pengaturan ini karena nanti akan muncul di header nota atau struk penjualan apabila teman-teman integrasi dengan printer nota. Nantinya akan muncul warung, perum gitu. Nama warung, alamat, kemudian kontak teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya yaitu pengaturan pajak dan diskon. Pengaturan pajak dan diskon ini opsional ya teman-teman. Jadi karena aplikasi ini didesain untuk banyak usaha, nanti saya sediakan pengaturan pajak dan diskon ini. Pengaturan pajak itu diperlukan apabila teman-teman menghendaki adanya pajak. Misal contoh, usaha teman-teman adalah warung makan atau resto. Nah, kebetulan resto itu dikenai pajak resto atau kita biasanya kenal dengan PB1 atau pajak makanan resto. Nah, teman-teman bisa masukkan di pajak. Sedangkan diskon ini sifatnya juga opsional. Apabila teman-teman sedang ada promo atau apa gitu, potongan harga, nanti teman-teman juga bisa memasukkan di pajak dan diskon ini. Nah, untuk pengaturan pajak dan diskon, caranya teman-teman pilih garis bawah, garis 3 di pojok kiri atas, kemudian masuk, scroll ke bawah, pilih pajak dan diskon. Nah, teman-teman kemudian klik tombol tambah di pojok kanan bawah ini ya, tambah. Nah, kemudian ada formulir tambah pajak atau diskon, kemudian teman-teman masukkan datanya, misalkan ini saya masukkan pajak resto, misalkan nama pajaknya PB1. Seperti kita kalau makan di McD atau gacoan atau di mana itu kan biasanya ada pajak makanan gitu kan. Nah, itu seperti itu fungsinya. Misalkan nama PB1, kemudian tipenya pajak atau diskon pajak misalkan. Kemudian konfigurasi nilainya persentase misalkan. Ini teman-teman bisa milih ya, bisa persen, bisa nominal. Nilainya berapa? Misalkan 10 atau 11% gitu, 10% gitu ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, pajak ini teman-teman nanti akan mengkalkulasi otomatis ketika nanti ada transaksi penjualan. Jadi nanti total jualnya berapa, nanti otomatis ditambah pajaknya langsung 10% gitu. Gitu fungsinya teman-teman. Untuk pengaturan selanjutnya yaitu pengaturan printer. Pengaturan printer ini juga sifatnya opsional ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau setiap transaksinya mau dicetakkan nota, teman-teman bisa mengintegrasikan dengan printer thermal atau printer nota. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa jenis printer yang didukung untuk aplikasi ini adalah printer thermal yang terdapat koneksi Bluetooth ya. Jadi koneksinya nanti pakai Bluetooth antara HP kita yang ada aplikasinya dengan printernya. Pengaturan printer ini diperlukan apabila teman-teman ingin mencetak nota. Gitu. Untuk printernya sendiri, teman-teman bisa beli sendiri di online, banyak sekali kok, harganya juga sangat terjangkau sekarang. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri, yang penting printernya sudah support jaringan Bluetooth. Atau kalau teman-teman tidak mau repot nyari printer yang cocok, teman-teman bisa menghubungi saya ya, atau hubungi admin. Nanti teman-teman bisa beli melalui admin aplikasi ini. Sedangkan untuk ukuran kertasnya nanti teman-teman bisa
pakai kertas nota atau struk ukuran 58 atau 80. Nah, sekarang pengaturan printer bagaimana caranya sih? Caranya yaitu klik menu atau klik garis 3 di pojok kiri atas. Nah, kemudian akan tampil beberapa menu, teman-teman pilih menu printer. Nah, kalau muncul perizinan seperti ini, teman-teman klik izinkan saja ya, karena ini untuk izinkan Bluetooth gitu. Nah, ini akan muncul beberapa perangkat Bluetooth yang pernah terkoneksi dengan HP kita. Nanti akan muncul semua. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba mengkoneksikan printer dengan HP yang sudah ada aplikasi Askana Pos-nya ini. Caranya adalah kalau sudah keluar data-data printer seperti ini, klik tombol toggle yang ada di sebelah kanan nama Bluetooth kita. Nah, sekarang saya akan mencontohkan karena nama Bluetooth saya printer. Ini saya sudah ada printer ya di samping saya ini. Ini nama Bluetooth-nya untuk printer ini adalah RPP02N. Nah, caranya klik tombol di sebelah kanan namanya ini, klik gitu. Nah, nanti akan muncul dialog konfirmasi pilihan ukuran kertas nota dan struknya. Silakan teman-teman pilih ukurannya. Kalau yang paling umum pakai ukuran 58. Sini saya akan pilih ukuran 58, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah tampil seperti ini artinya printer kita sudah terkoneksi. Seperti itu. Oke, setelah pengaturan printer, langkah selanjutnya adalah menambahkan produk. Untuk menambahkan produk, caranya adalah klik garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian pilih produk. Nah, sebelum menambahkan produk, yang pertama adalah harus menambahkan kategori produknya terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan, klik kategori, kemudian klik tambah kategori di pojok kanan bawah, masukkan nama kategorinya. Ini misalkan usaha teman-teman adalah toko kelontong, misalkan kita kategorikan tambah kategori sembako misalnya. Sembako gini. Kalau misalkan usaha teman-teman adalah warung makan, warung bakso, warung mie ayam gitu, misalkan ini makanan gitu ya kategorinya. Makanan, minuman gitu. Ini kategorinya sudah selesai. Teman-teman juga bisa mengedit kategorinya. Kemudian setelah menambahkan kategori, kemudian menambahkan produk. Caranya adalah klik produk, kemudian tambah produk. Nah, ini masukkan data produknya. Misalkan untuk toko sembako ya, misalkan kita tambahkan produk beras misalkan. Kategorinya sembako aja. Ini barcode opsional, teman-teman bisa mengisi atau tidak diisi juga nggak apa-apa. Diisi nomor urut juga bisa, diisi kode produknya juga bisa. Ini saya contohkan kosongi saja ya. Kemudian masukkan harga jual. Misalkan ini beras 5 kilo. 5 kilo. Harga jualnya misalkan 69.000. Harga dasarnya misalkan 63.000 misalkan. Kemudian stoknya ada berapa? Misalkan kita punya 12, ya isikan 12. Kemudian tampilan di menu kasirnya nanti teman-teman bisa milih warna atau upload gambar. Kalau upload gambar ini bisa pilih dari galeri atau kamera. Kalau pengen simple, pengen cepet, dibuat warna saja gini, bisa gambar, upload, pilih dari galeri dan kamera, bisa pilih warna saja. Selanjutnya
Kalau sudah diisi formulirnya, kemudian klik simpan produk. Oke, kita sudah punya produk satu ya. Kita coba tambah lagi, misalkan klik tambah produk, misalkan kategorinya minuman saja, le mineral misalkan, atau aqua aja lah, aqua 600 ml misalkan. Ini barcode-nya kosongin aja, harga jualnya misalkan 4.500, harga dasarnya 3.000, stoknya punya 2 lusin atau 24. Kemudian tampilan di pos pilih warna biru, kemudian klik simpan produk. Oke, kita sudah melakukan penambahan produk. Ini kita sudah punya 2 produk, beras 5 kilo, aqua. Kalau misalkan usaha teman-teman adalah warung atau warung makan atau toko pakaian, butik dan sebagainya, teman-teman juga bisa menambahkan di sini. Misalkan ini bakso atau mie ayam gitu, atau kalau toko pakaian celana panjang gitu, bisa. Jadi ini aplikasinya memang fleksibel ya, bisa untuk banyak usaha UMKM. Setelah menambahkan produk, selanjutnya adalah proses penjualan kasir. Ini intinya ya, ini inti dari aplikasi ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik garis 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih menu penjualan. Nah, nanti akan muncul daftar produk yang sudah kita inputkan gitu. Ini kita tadi sudah input beras 5 kilo sama aqua 600 ml ya. Nah, untuk memulai proses transaksi, caranya adalah klik icon atau simbol keranjang di bawah harga produk. Misalkan kita ada pembeli akan membeli beras 5 kg sebanyak 2 pieces atau 2 pack, maka klik keranjang di bawah harga beras sebanyak 2 kali atau 2. Nah, nanti di keranjang otomatis muncul total belanja 138.000 itu. Nah, nanti misalkan customer atau pelanggan ingin menambahkan aqua 1, misalkan tinggal klik keranjang di bawah harga jual produk aqua. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya untuk meneruskan proses transaksi, lihat di paling atas ada total belanja 3 item. Nah, itu klik aja. Nah, kita periksa lagi apakah pesanannya sudah benar. Kalau sudah benar, selanjutnya adalah klik proses di button proses ini di bagian bawah. Ini nanti akan muncul detail harga jual produk serta total belanjanya sejumlah berapa gitu ya. Kemudian klik proses. Setelah klik proses, nanti akan muncul informasi total pembayaran. Nah, di bagian atas ini ada informasi total pembayaran sejumlah 142.500. Nah, teman-teman, ini adalah halaman proses pembayaran. Total belanjanya 142.500. Nah, ini nominal belanja ini sesuaikan dengan uangnya customer ya, uangnya pelanggan. Misalkan pelanggan kok uangnya pas ya, klik aja nih di bawah nominal belanja ada uang pas, ada uang 150, ada 200. Ini shortcut aja untuk mempercepat ya, jadi nggak usah ngisi manual gitu. Kalau pelanggannya bayarnya uangnya pas ya, tinggal diklik uang pas aja di sini, klik ya, otomatis pas. Kalau ternyata pelanggannya bayarnya pakai uang 150.000, tinggal klik aja 150.000. Ini contohnya tadi pelanggan membayar dengan uang 150.000, kemudian
pilih metode pembayarannya, misalkan tunai atau kris juga bisa, tunai juga bisa. Itu. Kemudian catatan ini opsional aja. Nah, nanti di bagian bawah ini ada rincian pembayaran. Subtotalnya berapa, totalnya berapa, uangnya tadi 150.000, otomatis ada kembalian 7.500. Nah, untuk mengakhiri proses transaksi, kita klik proses pembayaran, klik. Kemudian ini nanti ada konfirmasi dialog, sudah benar, klik proses aja. Nah, ini sudah masuk di data transaksi. Untuk detail transaksi ini, teman-teman bisa mencetak nota apabila sudah terintegrasi dengan printer thermal. Atau jika teman-teman tidak mau mencetak nota atau tidak perlu mencetak nota, bisa kembali ke beranda. Kita contohkan untuk klik cetak nota ya. Klik. Nah, otomatis printer akan mencetak nota sesuai dengan pesanan kita tadi. Seperti ini notanya ya. Oke, nota berhasil, kita potong dulu notanya. Kemudian seperti ini ya notanya ya. Nah, sudah sesuaikan dengan data belanja tadi ya. Kemudian ini kita tinggal serahkan ke pembeli notanya. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, kemudian kalau kita pengen melihat riwayat transaksi yang sudah kita lakukan, teman-teman bisa pilih menu transaksi atau riwayat transaksi. Nah, di sini nanti akan muncul detail-detail transaksi yang sudah teman-teman lakukan. Misalkan hari ini ada 5 transaksi, nanti juga akan muncul 5 transaksi. Nah, teman-teman juga bisa memilih periode transaksinya ya. Jadi enggak mesti hari ini saja. Ini teman-teman bisa filter berdasarkan tanggalnya. Misalkan dari 8 Januari sampai 8 Februari itu ada berapa transaksi sih. Kemudian kita klik save. Nah, nanti akan muncul transaksinya 142.500. Total pendapatan 142.500. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur pengeluaran apabila teman-teman sedang ada pengeluaran operasional ya, misalkan jenis pengeluaran apa itu teman-teman juga bisa memasukkan di aplikasi ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya seperti tadi, klik garis 3 pojok kiri atas, kemudian pilih menu pengeluaran. Nah, ini secara otomatis akan menampilkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan filter tanggal. Apabila ini belum ada ya otomatis kosong ya. Nah, coba kita tambahkan pengeluaran. Misalkan isikan kategorinya apa sih? Misalkan listrik, misalkan jumlahnya berapa hari ini, misalkan 50.000 untuk bayar listrik. Kemudian tanggalnya hari ini, misalkan keterangan bayar listrik gitu ya, bayar listrik toko. Nah, ini kemudian klik simpan. Nah, nanti akan muncul daftar pengeluaran. Ini juga teman-teman bisa filter, misalkan mulai tanggal 9 Januari sampai hari ini itu ada berapa sih pengeluarannya. Nah, ini muncul satu pengeluaran yang sudah kita input tadi. Nah, ini pengeluaran sudah selesai. Teman-teman juga bisa melihat laporan-laporan. Nah, ini juga menu penting nih. Caranya bagaimana untuk melihat laporan penjualan dan laporan kasnya? Caranya klik titik atau garis 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih menu laporan. Ini ada 2 laporan ya, ada 2 laporan menu. 1 laporan penjualan, 2 laporan kas. Untuk laporan penjualan ini nanti menampilkan data lah. Ini ketika kita klik
menu laporan penjualan, nanti kita izin akses untuk mengakses file ya, ini ya kita izinkan aja, izinkan semua. Nah, di sini nanti akan muncul ringkasan penjualan berdasarkan tanggal yang sudah kita pilih, misalkan tanggal 9 Januari sampai 8 Februari. Kita save, nanti akan muncul ringkasan penjualan. Ringkasan penjualan ini menampilkan total transaksinya ada berapa, penjualan bersihnya ada berapa, kemudian rata-rata per transaksi berapa gitu. Ini juga ada menampilkan produk terlaris itu apa aja, karena kita baru menginputkan transaksi satu aja ya tadi ya, maka otomatis produk terlarisnya ya dari transaksi tadi. Ini jumlah transaksinya berapa, 142.500 itu. Teman-teman juga bisa mengakses atau mengekspor laporan penjualan ini dalam bentuk file PDF dan Excel. Caranya klik menu ada icon di bawah grafik-grafik ini, di samping tanggal ini ada dua icon ya, yang hijau dan biru. Biru itu ada tulisannya PDF, yang hijau ini simbol Excel ya. Jadi tinggal klik, teman-teman mau pilih yang mana. Misalkan pengen mengekspor laporan dalam bentuk PDF, klik aja PDF. Nah, nanti bisa teman-teman lihat laporannya seperti ini. Nah, menampilkan transaksi berapa, produk terlaris berapa gitu. Kemudian kalau kita pengen ekspor Excel juga bisa klik Excel ini, nanti otomatis bisa dibuka dengan Excel ya filenya. Kemudian untuk laporan selanjutnya, laporan kas. Nah ini juga fitur menarik nih, fitur yang sangat penting dan sangat berguna untuk teman-teman ya. Jadi laporan kas ini akan menampilkan jumlah pendapatan, jumlah transaksi, jumlah pengeluaran, serta arus kas teman-teman. Misalkan tadi kita ada penjualan sejumlah 142.500, nanti akan tampil di sini. Dan juga kita tadi ada pengeluaran 50.000, nanti akan tampil di sini. Nah, nanti ada kas bersihnya, otomatis dari pendapatan dikurangi pengeluaran, nanti ada kas bersihnya. Kas bersih kalau untung nanti warnanya hijau, kas positif. Kalau masih minus atau masih rugi nanti akan tampil merah, kas negatif gitu ya. Ini dua transaksi ini karena ada transaksi satu penjualan, yang satu pengeluaran. Nah, transaksinya rinciannya ada di sini nih. Riwayat transaksi ada pendapatan 142.500, kemudian ada pengeluaran listrik dan air tadi 50.000. Ini teman-teman juga bisa filter berdasarkan tanggal, misalkan filter 1 Februari sampai 8 Februari. Nah, ini juga akan muncul. Itu ya, jadi ini ada fitur-fitur yang sangat berguna, dan ini mungkin tidak semua di aplikasi juga ada. Ini fitur yang sangat penting gitu. Kemudian kalau kita sudah paham semua untuk pengoperasian aplikasi ini, selanjutnya adalah backup dan restore data. Nah, ini backup dan restore ini bertujuan untuk membackup data ya. Jadi ini kan aplikasi berjalan secara offline, otomatis tidak menggunakan internet. Nah, otomatis datanya tersimpan di HP teman-teman semua. Itu. Jadi untuk menanggulangi misalkan nanti aplikasinya kehapus atau apa, nih teman-teman bisa membackup data. Caranya klik menu backup data. Nah, kemudian caranya backup sekarang, kemudian klik backup. Nah, nanti ya teman-teman akan menyimpan file backupnya di mana nih, misalnya di folder download, tinggal simpan aja. Nah, nanti apabila HP teman-teman atau aplikasinya itu kehapus, teman-teman bisa install lagi, bisa
bisa masuk lagi dengan akun teman-teman, kemudian biar nggak mengulangi awal. Tadi kan sudah kita backup datanya ya. Kalau kita menginstal ulang baru lagi kan otomatis datanya masih kosongan. Nah, caranya adalah file backupan tadi kita upload lagi, kita restore namanya, restore data. Klik, kemudian pilih backup data tadi, backupnya ini. Nah, otomatis restore berhasil. Gitu, teman-teman, kita sudah jelaskan semua fitur yang sudah ada di aplikasi ini. Nah, ini ada satu menu lagi, itu menu about atau tentang aplikasi. Ini hanya informasi saja. Jadi di sini nanti ada informasi nama aplikasi, kemudian tentang aplikasi ini, kemudian ada WA admin. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ada kendala bisa klik hubungi kami, chat via WhatsApp ini juga bisa. Nanti akan otomatis mengechat admin dari aplikasi ini. Kemudian ada yang paling bawah ini logout, apabila teman-teman pengen logout atau login dengan kasir. Nah, untuk login dengan user kasir sebenarnya tampilannya sama, hanya dibatasi menu-menunya saja. Jadi intinya untuk kasir menunya hanya penjualan, riwayat transaksi, dan pengeluaran dan lain-lain, hanya itu saja. Itu teman-teman, sekian tutorial dari saya. Semoga aplikasi ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa membuat usaha teman-teman menjadi lebih baik, lebih rapi, laporannya tersusun dengan baik, pencatatannya juga baik, jadi tidak ada lagi yang namanya kendala arus kasnya jadi minus, arus kas berantakan dan lain. Itu teman-teman, sekian dari saya, terima kasih.